Karena selam putih, luwung sing luwung dini. Jadi kalau di alam kecil ini sudah tidak baik, maka tidak baiklah di alam di luar sana. Karena ada hubungan yang sangat harmonis antara Buana Alit dengan Buana Agung. Nah, umat sedharma yang berbahagia, pangsing beserem satwa ngerawasang Wanaprastha. Wanaprastha yang bisa paling sederhana kita lakukan adalah mulai melakukan pengendalian. Maka kemudian dinyatakan masa Wanaprastha itu adalah masa-masa di mana mereka mulai melupakan keduniawian. Mulai dia mencari ke dalam. Mulai mencari. Maka kemudian di daerah-daerah tertentu, begitu orang sudah Wanaprastha, dia dilepaskan dari kewajiban berdesa, dilepaskan di kewajiban berbanjar dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan pada sang Wanaprastha ini agar supaya khusus mencari Tuhan. Jangan justru begitu dikasih Wanaprastha, begitu dilepaskan dari kewajiban-kewajiban banjar, justru berbahagia ria, tertawa terbahak-bahak kepada mereka yang sedang menjadi anggota banjar yang kena pepeson dan sebagainya. Padahal sesungguhnya kita diberikan kesempatan. Nah, dia bermilu membanjar, dia bermasuk dalam pepeson, urusan raga Wanaprastha benyang sanding sir, kesempatan untuk mencari diri di dalam diri. Ini adalah suatu yang susah. Nah, umat sedharma yang berbahagia, maka kemudian kata Wanaprastha sering itu melekat pada orang-orang yang sudah tua. Orang sampun lingsir, minabang sana mirengang dharma wacana niki taler akehan pun lingsir-lingsir. Ingat, mari kita berjalan di Wanaprastha, mulai mengendalikan pikiran, mengendalikan kata-kata, dan mengendalikan perbuatan. Kesempatan itu diberikan oleh Tuhan. Karena begede bayu grihasta mencari harta. Maka kemudian antara catur asrama dengan catur purusa harta ada kaitannya. Begitu kita brahmacari, kita mencari mencari yang disebut dengan dharma, mempelajari dharma. Begitu kita masa grihasta, kita mencari arta. Jadi mencari arta dengan landasan dharma. Kemudian yang ketiga, Wanaprastha, kita kembali ke catur purusa arta yang ketiga, yaitu mengurangi keinginan. Dan yang terakhir yang di dalam catur asrama disebut dengan biksuka, maka catur purusa arta itu menyatakan dengan moksha, mencapai kebebasan. Mencapai kebebasan yang dimaksud bukan berarti kemudian bisa mencapai moksha. Ya, kalau bisa alangkah baiknya. Tapi yang terlebih adalah dia bisa terbebaskan. Coba kita lihat di dalam brahmacari. Dengan ilmu pengetahuanlah kita memiliki daya wiweka. Hanya ilmu pengetahuan bisa membandingkan ne jelek, ne luwung. Tetapi brahmacari, dharma, tidak hanya berhenti pada membedakan baik dan buruk. Karena sekarang, wiweka adalah membedakan baik dan buruk. Dharma itu adalah membedakan baik dan buruk. Tidak itu saja. Ilmu pengetahuan memberikan kemampuan pada manusia untuk membedakan baik dan buruk dan melakukan kebaikan. Karena sekarang ada orang yang bisa membedakan baik dan buruk tapi tetap melakukan keburukan. Maka brahmacari sesungguhnya adalah kata widya, ilmu pengetahuan, dia harus bisa tercerahkan, memiliki enlightenment yang bagus, maka kemudian dia akan mampu membedakan dan melakukan yang terang itu. Dan memilih jalan yang baik itu. Kalau sekarang kan milu-milu tuang asal ne aja makejang jag kamu memberiuk. Jadi zaman jalan-jalan memberiuk. Zaman tirta yatra beriuk-beriuk. Jadi kalau selama kita masih beriuk siu, ya itu bagus. Tetapi kalau beriuk siu untuk mencari kebaikan dan mencari kebenaran. Jika atas dasar dharma, maka itu menjadi kebenaran. Ayo kita lakukan sama-sama.
Tapi kalau itu atas dasar kita bisa membedakan baik dan buruk, tapi toh kita melakukan keburukan, maka kita harus, kalau komputer, kita perlu install ulang pikiran kita, agar supaya kita bisa memperoleh pencerahan. Selanjutnya, dalam Griaste. Ada orang pada zaman Griaste yang konon katanya itu mencari harta, dia menggunakan berbagai cara untuk memperoleh harta. Yang penting mampis apa gen. Oke, bagus. Tetapi landasan dari ini juga harus dharma. Karena dharma yang pertama, dharma arta. Dengan dharma lah kamu mencapai keinginanmu, memenuhi kebutuhanmu. Jadi orang berpendirian yang tepat adalah apabila diajak melakukan kegiatan adharma, yuk jumak pesnya yuk, ya bareng-bareng, mari jak tanggung patuh sama-sama. Itu kekeliruan. Jadi orang yang berlandas dharma bisa mengatakan tidak pada kejahatan. Tidak dalam kata-kata, tidak dalam pikiran, dan betul-betul tidak dilakukan. That is the real of dharma. Jadi kalau selama kita masih diajak melakukan, tidak mau dalam omongan, tetapi begitu dikasih, nerima-nerima saja. Nah, ini keliru. Maka di sini Wiveka itu penting, dasarnya ilmu pengetahuan bisa membedakan baik dan buruk dan melakukan kebaikan. Yang selanjutnya pada Wanaprastha. Nah, Wanaprastha ini kita, kalau tadi kan pengendalian. Kenapa dalam Wanaprastha ada kata pengendalian? Karena pada umur-umur Wanaprastha kematian sudah mulai. Mak Sedharma yang berbahagia, aman berumur 50 tahun ke atas, kematian sudah mulai. Sadari itu. Apa yang mati? Rambut kita mati. Walaupun ada juga beberapa orang 30 tahun sudah ubanan itu. Habis panas hidupnya. Tetapi begitu Wanaprastha, rambut kita mati. Syukuri. Kemudian ada mata kita mati. Lamur. Telinga kita mati, nggak bisa lagi kita mendengarkan suara indah. Pencecap kita juga mati, nyaka lalah, nyaka kebus, jeg makan. Sadari bahwa kematian itu sedikit demi sedikit pada saat Wanaprastha ini muncul. Maka pengendalian pada Wanaprastha menjadi penting karena di sana sudah mulai ada kematian pada badan kita. Agar supaya kematian pada badan kita ini menjadi rahayu, maka kita perlu kendalikan. Cen patut ajeng, cen patut dan mana yang patut dikerjakan, mana yang patut tidak. Mana yang patut diambil, mana yang patut tidak. Mana yang patut dipikirkan, mana yang tidak. Mana yang patut diomongkan, mana yang tidak. Mana yang patut harus dilakukan, dikerjakan. Dan mana yang tidak, kita harus memahami itu. Karena sedikit demi sedikit badan kita akan mengalami kematian. Selanjutnya, umat sedharma yang berbahagia, karena kematian sudah mulai pada zaman Wanaprastha, maka kita harus berupaya agar supaya pada masa Wanaprastha ini kita mulai tersadarkan. Makanya tiang meyakini sekali bahwa Dharma Wacana hanya didengar oleh mereka-mereka yang sudah masa Wanaprastha, sehingga ketika ada anak-anak datang ganti, tidak masalah. Karena memang yang memerlukan tatua-tatua agama adalah pada mereka-mereka yang mulai beranjak ke Wanaprastha. Kalau Brahmacari, biksu Grihastha, ya oke-oke sajalah. Jalan. Tapi pada prinsipnya Wanaprastha mulai ada kematian pada badan, mulai kita disadarkan, maka begitu kita mulai tersadarkan, kita masuk tahap yang terakhir, yaitu biksuka untuk mencapai catur purusartha yang keempat, yaitu moksa. Biksuka, pelepasan keduniawian. Sedikit demi sedikit kita lepaskan. Maka pada saat Grihastha, kita mencari harta yang banyak. Setelah kita peroleh harta yang banyak, begitu masa Wanaprastha, kita mulai lepaskan harta itu. Maka kemudian harta itu bukan menjadi pengikat
dalam kehidupan kita, tapi harta itu menjadi pembebas. Di kemawinan sira je sana mendue tanah liu, sana mendue harta liu, umur sudah warna prasta, mulailah bagikan itu pada mereka-mereka yang memerlukan. Karena begitu saudara-saudara pulang, saudara tidak bawa apa-apa. Yang hanya saudara bawa adalah tanda bahwa ye man mempunyai, ye man ngaturang kene. Pada saat itulah kebanggaan kita luar biasa. Jangan harta itu dijadikan pengikat, tetapi jadikanlah harta itu sebagai pembebas. Umat sedharma yang berbahagia, apabila kita sudah mau meninggalkan alam ini, maka pada saat-saat biksuke kita akan mulai dijauhi oleh orang-orang. Dijauhi karena bermata berlamur, kuping berbongol, ngomong bersengkarwan. Dijauhi karena kita tidak bisa lagi memelihara badan. Ya dipidan manjus bisa pingklu awai jani acepok bisa sing. Ketelun bisa sing manjus. Kenapa? Karena kita sudah mulai melepaskan duniawi itu. Itu pada zaman-zaman biksuke. Maka pada zaman biksuke ada geguritan yang paling asik disampaikan oleh geguritan Sucita pada bait pertama. Oleh Ida Ketut Jelantik yang menulis geguritan Sucita menyatakan bahwa jenak ring mere sarire, bahwa di dalam badan ini tempat suci yang paling mulia. Yen zaman Brahmacari kepuro. Zaman Grehasta kepuro. Kenapa? Bayu nu gede, ngidangai Banten. Tapi pada wana prasta dan biksuke, kita tidak bisa lagi mencapai pura itu. Maka kemudian tepat pura itu ada pada badan kita. Jenak ring meru sarire. Keasti tiang maha suci, maka di dalam badan inilah pelihara Tuhan itu. Bahkan geguritan Sucita juga menyatakan bahwa di dalam bayu sabda idep iraga, Brahma, Wisnu, Iswara, Mayoga. Jadi Trimurti, nah, kemarin kita ada edaran sembahyang majang ring ida betara sangyang Tripurusa, Brahma, Wisnu, Iswara, ring rong telu. Betul. Puja beliau di Sanggah Kemulan. Tetapi ingat, perlu juga kita pelihara badan kita. Badan kita itu apa? Pikiran kita perlu kita pelihara, sebagainya kita memelihara Iswara. Kata-kata kita juga harus kita pelihara, sebagaimana kita memuja Wisnu. Dan perbuatan kita harus kita pelihara, sebagaimana kita memuja Dewa Brahma. Jadi bayu sabda idep pelinggan widi, maka angga sarirani raga ini adalah pelinggan widi, tempat suci yang paling mulia. Meru tumpangnya paling tegah dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan sudah ada dalam diri kita, maka adalah salah kalau kita bingung mencari Tuhan yang ada di luar itu. Nah, selanjutnya, mepuspa padma heredaya. Ada padma heredaya, tunjung yang tidak pernah kuncup yang ada pada badan kita. Apa itu? Kerendahan hati, ketulusan hati, kesucian hati. Jadi tulus, ikhlas, kesucian, itulah puspa heredaya yang tidak pernah kuncup. Ya raga ngalih puspa, tunjung di sisi yang membakti, semengalih, petangnya kuncup. Ini tidak pernah kuncup, maka ini yang perlu dipelihara. Selanjutnya adalah megenta suaraning sepi, yen raga membakti, ugane wana Grehasta dan Brahmacari. Maka kita melakukan pemujaan dengan genta. Begitu kita lingsir nggak bisa dengar suara genta lagi, karena kita tinggal tidur saja di tempat tidur. Artinya apa? Suaraning sepi, kesepian itu adalah sesungguhnya genta yang paling hening. Selanjutnya kemudian meganda ya tisning budi. Kemudian budi kita yang tis niki disebut dengan canta atau kedamaian. Makanya orang-orang tua, kakek, nenek itu adalah tempat kedamaian. Makanya kalau anak-anak bapak ibu dimarah sama orang tuanya, maka dia akan lari kepada kakek dan neneknya. Kenapa? Karena di sana dia mendapatkan kedamaian. Maka peliharalah yang menciptakan kedamaian itu, peliharalah kakek dan nenek kita. Selanjutnya,
Melepana sila hayu, melepana maboreh. Borehin nangga sariran niraga antuk sila sane hayu perbuatan yang baik. Selanjutnya, mewija mengingat perkasa, ia niraga membakti biasane misi bija riki, makin tenyidang niraga bangun membakti, mengingat perkasa, mengingat Tuhan itu kita jadikan bija. Ingat Tuhan. Sering sekali tiang sampaikan, apan pangekan-ekan, sami pengekan-ekan, everything is God. Segala sesuatu ini adalah Tuhan. Maka kita harus memandang kasih kepada semua ini. Musuh itu juga adalah bagian dari Tuhan. Maka kita harus mencintai musuh sehingga kita tidak bermusuhan. Dan sebagainya. Selanjutnya adalah kukusing sadripu dagdi dupani pun apabila kita mampu mengendalikan sadripu, itulah sebagai dupa. Apa itu sadripu? Kama, keinginan yang memuncak. Jadi makejang bakat dotang, dot kene, dot keto. Itu kama. Loba, begitu man besik pang dadua, bebang dadua pang telu, loba. Krode, marah. Kata marah ini sesungguhnya paling susah dikendalikan. Kenapa? Karena begitu anak-anak minta bekal yang lebih, kita sudah mulai marah. Begitu anak-anak minta beliin pulsa, kita sudah mulai marah. Marah. Ya, wajarlah. Tetapi mestinya kita bisa kendalikan. Kama loba kroda moha bingung. Mada kemabukan dan matsarya iri hati. Begitu sadripu ini bisa kita kendalikan, inilah kita gunakan sebagai dupa. Dan medipe hidupe galang, artinya apa? Yang menjadi sumber penerang itu adalah pikiran kita yang terang, galang. Kenapa galang? Karena sudah disinari oleh kekuasaan ide Sang Hyang Paramekawi. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita renungkan antara Sangu Urip dan Sangu Pati, sesungguhnya Sangu Pati ini sering kita sampaikan bahwa ini adalah bagian dari kesempurnaan batin kita untuk bisa memperoleh penyatuan di kehidupan ke depan. Sangu Urip adalah kewajiban kita untuk memelihara hidup. Sangu Pati adalah kewajiban kita untuk membuat tempat yang baik di kemudian hari. Maka kemudian dari sekaranglah kita buat tiket-tiket yang paling mahal untuk bisa naik pesawat yang paling mulia untuk menuju ke arah Siwaloka. Kemudian Sangu Pati itu juga memberikan kita pesan bahwa wahai engkau manusia, begitu hidupmu kau sejahterakan, maka matimu akan tersempurnakan. Nah, dengan demikian umat sedharma yang saya hormati, bahwa kata wahya adiatmika, dan bahkan sekarang program pemerintah kita kan membentuk manusia skala dan niskala. Kata wahya adiatmika artinya kengken iraga miara skala, pangketo iraga miara niskala, ini badan wahya adiatmika. Pingtelu iraga makan ke dapur, pingtelu masih iraga membakti ke sanggah. Inilah kemudian disebut jasmani dan rohani. Nah, terakhir umat sedharma, sebagai kesimpulan, saya tutup dengan Pupuh Durma yang amat memberikan pesan terhadap Sangu Pati dan Sangu Urip. Tetapi kuncinya adalah agama tu aloh-aloh kewah. Agama tu agam-agaman raga tu asuh aloh. Tapi ternyata kewah. Yang orang kewah aloh saja. Sehingga dengan demikian kita perlu selalu mencari penerang. Kalau kita sudah ada dalam kegelapan. Kita selalu perlu senter di malam hari. Kita perlu lampu di malam hari. Kenapa? Karena dengan lampu kita bisa mengetahui apa itu, siapa itu, dan bagaimana itu. Pupuh Durma berbicara begini. Resuk sama daging ing sastra agama. Amat sangat sulit yang namanya agama itu.
Dan gampang apa cang menampi. Tidak susah untuk diterima oleh sembarangan orang. Maka keleteg agama tidak bisa didengar oleh sembarangan orang. Yantana kepaguruan, apalagi kalau kita tidak berguru. Berguru bisa kepada mereka yang tahu, berguru kepada buku, dan berguru kepada diri kita sendiri, dan terlebih dari itu berguru kepada alam. Muah yantan kesuecan, apalagi kalau tidak dianugerahi oleh Tuhan. Oleh Hida Sang Yang Widewasa, apalagi anugerah itu yang sudah semestinya turun kepada kita tidak kita terima dengan baik. Bisa sungsang, bisa terbalik. Kang ini kaden kau, apabila kita tidak punya pengetahuan yang baik, apabila kita tidak melakukan dharma dengan baik, maka kita akan menganggap timur itu menjadi barat dan barat itu menjadi timur. Artinya apa? Kita tidak tahu kangin kau, sing nawang kangin kau, tidak tahu barat dan timur, dan tidak tahu mana benar dan mana salah. Umat sedharma yang berbahagia, sangupati dan sangurip adalah pesan kita untuk melakukan dharma di kehidupan ini. Selama masih bisa, lakukanlah dharma seoptimal mungkin. Dan itu dharma itu selesai kita lakukan, hak kita adalah mendapatkan kebaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya sampaikan, mari sama-sama untuk kita menjalankan apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Melancaran ke Taman Ayun dan lalu Numba Sanganan melalui Wenten Arsening Kayun tiang nunas tepuk tangan. Sinabdi tiang untuk para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.